Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi kami yang mengenai studi kasus teleskopik boom truk kren KY50K dengan anggota kelompok Aldi Muhammad Almudar, yang kedua Ahmad Fuzi Amri, yaitu saya sendiri, dan ketiga Jamal Syardi. Unit truk kren KY50K dengan sudut pengangkatan optimal teleskop boom sebesar 70 derajat dan penambahan panjang hingga 5 sektion boom. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu ini adalah truk kren KY50K. Baik, dapat kita lihat pada gambar, yaitu bagian-bagian panjang teleskop boom. Itu langkah-langkah perpanjangan teleskop boom dari bagian 1 dapat kita lihat di gambar hingga sampai 5. Ini gambar katalog pada bagian lengan teleskop boom. Flowchart perancangan dimulai dari mulai pencarian data, perhitungan luas penampang teleskop boom, perhitungan beban total pada lengan, perhitungan gaya reaksi pada setiap panjang lengan, perhitungan gaya gear pump pada everything cylinder, kesimpulan, dan selesai. Berdasarkan kegiatan observasi pada PT Gaya Makmur Traktor dan panduan dari OMM Auto Book Manual Maintenance, maka dimensi setiap sektion teleskopik boom pada truk kren XCMG KY50K dapat dilihat pada tabel berikut. Yaitu tabel pertama, dimensi pada teleskop boom. Kita bisa melihat bagian-bagian lengan pertama, yaitu panjangnya 10,71, lebarnya 450, tinggi 700, tebalnya 30. Lengan kedua panjangnya 3,35, lebarnya 400, tingginya 650, tebalnya 30. Lengan ketiga panjangnya 7,35, lebarnya 350, tingginya 600, tebalnya 30. Lengan keempat 7,35, lebarnya 300, tingginya 550, tebalnya 30. Lengan kelima 7,35, lebarnya 250, tingginya 500, tebalnya 30. Dengan satuan milimeter dan panjangnya meter. Data di atas bisa digunakan untuk menganalisis gaya pada lengan, seperti yang pertama itu luas penampang pada teleskop boom, yang kedua perhitungan berat teleskop boom. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya dengan Aldi. Kepada Aldi, kami persilakan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Ahmad Fuzi Amri. A. Luas penampang pada teleskopik boom. Yang pertama, bagian lengan 1 atau base boom. A dikurang H0 kali BO, B0 dikurang H0 dikurang 2T dikali B0 dikurang 2T sama dengan 700 dikali 450 dikurang 700 dikurang 2 kali 30 dikali 450 dikurang 2 kali 30 sama dengan 315.000 dikurang 249.600 sama dengan 65.400 mm kuadrat sama dengan 65.400 mm kuadrat dirubah satuannya menjadi meter menjadi 0,0654 meter kuadrat. Yang kedua, bagian lengan 2. A sama dengan H0 kali
0 dikurang H0 kurang 2T kali B0 kurang 2T sama dengan 650 kali 400 dikurang 650 dikurang 2 kali 30 dikali 400 kurang 2 kali 30 sama dengan 260.000 dikurang 200.600 sama dengan 59.400 mm kuadrat. Diubah satuannya menjadi meter menjadi 0,0594 meter kuadrat. Yang ketiga, bagian lengan 3. A sama dengan H0 kali B0 dikurang H0 dikurang 2T kali B0 dikurang 2T. Sama dengan 600 kali 300 dikurang 600 dikurang 2 kali 30 dikali 350 dikurang 2 kali 30 sama dengan 210.000 dikurang 156.600 sama dengan 54.000 mm kuadrat dan dirubah satuannya menjadi meter menjadi 0,0540 mm kuadrat. 4. Bagian lengan 4. A. H0 kali B0 dikurang H0 kurang 2T kali B0 kurang 2T sama dengan 550 kali 300 dikurang 550 dikurang 2 kali 30 dikali 300 kurang 2 kali 30 sama dengan 165.000 dikurang 117.600. Hasilnya 474.000 mm kuadrat. Dirubah satuannya menjadi 0,0474 meter kuadrat. Selanjutnya bagian dengan 5. A dikurang H0 kali B0 dikurang H0 kurang 2T kali B0 kurang 2T sama dengan 500 kali 300 dikurang 500 kurang 2 kali 30 dikali 250 kurang 2 kali 30 sama dengan 125.000 dikurang 83.600. Hasilnya 414.000 mm kuadrat dan dirubah satuannya menjadi meter 0,0414 meter kuadrat. Yang B, perhitungan berat teleskopik boom. 1. Bagian lengan atau disebut base boom. QB1 sama dengan A kali L kali lambda sama dengan 0,0654 kali 10,71 dikali 77.000 sama dengan 53.933,41 Newton. Yang kedua, bagian lengan 2, QB2 sama dengan A kali L kali lambda sama dengan 0,0594 kali 7,35 kali 77.000 sama dengan 33.617,43 Newton. 3. Bagian lengan 3, QB3 sama dengan A kali L kali lambda sama dengan 0,0540 kali 7,35 kali 77.000 sama dengan 30.561,3 Newton. Yang keempat, bagian lengan 4, QB4 kali A kali L kali lambda sama dengan 0 kali 0,474 kali 7,35 kali 77.000 sama dengan
26.826,03 Newton. Bagian lengan 5, QB sama dengan A kali L kali lambda. Sama dengan 0,0414 kali 7,35 kali 77.000. Sama dengan 2.343,33 Newton. Berat total lengan adalah QB total sama dengan QB1 tambah QB2 tambah QB3 tambah QB4 tambah QB5 sama dengan 53.933,41 tambah 33.617,43 tambah 30.561,3 ditambah 26.826,03 ditambah 2.343,33 sama dengan 170.368,5 Newton. Beban pengangkatan maksimum dalam Newton adalah QP sama dengan QP kali G sama dengan 50.000 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 500.000 Newton. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jamal Suryadi. Pada Jamal dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Amanat Fujiamri, yaitu tabel 2, data penambahan panjang lengan. Untuk sudut kerja 70 derajat, beban angkat 50.000 Newton, panjang lengan untuk lengan 1 10,71, lengan 2 18,05, lengan 3 25,4, lengan 4 32,75, dan lengan 5 40,1 meter. Data di atas tadi dapat digunakan untuk menganalisa gaya pada lengan seperti gaya yang bekerja pada tumpuan teleskopik boom. Berikut contoh kasusnya dengan diketahui L 40,1 meter, L1 3 meter, L2 20,05 meter, dan alfa 70 derajat. Yang pertama itu radius kerja. Untuk X1-nya sama dengan L1 kali cos alfa. 3 dikali cos 70 derajat sama dengan 1,026 meter. X2 sama dengan 1,5 meter, itu spesifikasi dari truk kerennya. X3 L1 kali cos alfa sama dengan 20,05 dikali cos 70 derajat sama dengan 6,85 meter. Untuk X4-nya L1 kali cos alfa sama dengan 40,1 dikali cos 70 derajat sama dengan 13,71 meter. Dan untuk Y1-nya L1 kali sin alfa sama dengan 3 kali sin 70 derajat sama dengan 2,81 meter. Yang kedua itu analisa gaya pada titik A dan B, persamaan kesetimbangan gaya reaksi untuk tumpuan A dan B. Untuk sigma momennya sama dengan 0, sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Dan diketahui seperti gambar untuk QP-nya sama dengan 500.000 Newton dan untuk QB-nya 170.368,5 Newton. Untuk sigma MB sama dengan 0, QP buka kurung dikali X4 dikurang S2 ditambah QB kurang S3 kurang S2 dikurang AY kali X2 sama dengan 0. 500.000 dikali 13,71 kurang 1,5 ditambah 170.368,5 Newton buka kurung 6,85 dikurang 1,5 dikurang AY dikali 1,5 sama dengan 0. AY sama dengan 61.500 ditambah 9.000
111.471,47 per 1,5 sama dengan 4.677.647.647,65 Newton. Untuk sigma Fi-nya sama dengan 0, By dikurang Ay tambah Qb tambah Qp sama dengan 0. By dikurang 4.677.647,65 ditambah 170.368,5 ditambah 500.000. By sama dengan 4.677.647,65 ditambah 170.368,5 ditambah 500.000 sama dengan 5.348.016,15 Newton. Untuk sigma Mc sama dengan 0 minus Ay kali X1 tambah Ax kali Y1 sama dengan 0. Minus 4.677.647,65 dikali 1,026 ditambah Ax dikali 2,81 sama dengan 0. Ax sama dengan 4.799.266,28 dibagi 2,81. Ax sama dengan 1.707.924 Newton. Untuk sigma Fx sama dengan 0 minus Ax ditambah Bx sama dengan 0. Minus 1.707.923,94 ditambah Bx sama dengan 0. Bx sama dengan 1.707.923,94 Newton. Untuk sigma Ma sama dengan 0 minus By kali X2 ditambah Qb kali X3 dikurang Qp kali X4 sama dengan 0. Minus 5.348.016,15 dikali 1,5 ditambah 1.707.923,94 dikali 6,85 ditambah 500.000 dikali 13,71 sama dengan 0. Minus 8.022.024,22 ditambah 8.022.024,22 sama dengan 0. Maka besar gaya yang terjadi pada truk crane dapat dilihat seperti gambar. Untuk Qp-nya 500.000 Newton, Qb 170.368,5 Newton. Untuk Bx sama dengan 1.707.923,94 Newton. Untuk By 5.348.016,15 Newton. Untuk Ax 1.707.923,94 Newton. Dan untuk Ay sama dengan 4.677.647,65 Newton. Yang ketiga itu ada menganalisa daya gear pump pada elevating cylinder. Yang pertama kita analisa adalah luas alas elevating cylinder. Untuk rumusnya A sama dengan V per 4 dikali D kuadrat sama dengan P per 4 dikali 0,4 kuadrat sama dengan 0,1257 meter kuadrat. Yang kedua tekanan pada elevating cylinder. Gaya pada elevating cylinder yaitu By sama dengan 5.348.016,15 Newton. Dan kita konversikan ke kilo sama dengan 534.801,61 kg. Untuk rumusnya P sama dengan F per A sama dengan 534.801,61 kg dibagi 0,1257 meter kuadrat. Dan didapatkan hasil 4.254.587,1 kg per meter kuadrat. Yang ketiga yaitu kecepatan angkat silinder. Rumusnya V sama dengan S per T sama dengan 2,73 meter per 87,6 detik. Dan hasilnya sama dengan 0,0311 meter per detik. Yang keempat itu ada oil flow rate atau kapasitas aliran oil. Sama rumusnya Q sama dengan P per A. Q sama dengan P kali A. Sama dengan 0,0311 meter per detik dikali 0,1257 meter kuadrat. Dan hasilnya itu 3,917 kali 10 minus 3 meter kubik per detik.
E sama dengan yang terakhir daya untuk penggerakan pompa. Rumusnya NP P kali Q per 450 PS. Sama dengan 4.254.587,19 kg per meter kuadrat dikali 3,917 dikali 10 pangkat minus 3 meter kubik per detik dibagi 450 PS sama dengan 16.665,21 kg meter per sekon per 450 PS dan sama dengan 37,03 kali 0,98 HP dan hasilnya 36,28 HP. Dan ini kesimpulan dari perhitungan tadi. Untuk sectionnya lengan 1, lengan 2, lengan 3, dan lengan 4, lengan 4 dan lengan 5 didapat luas penampangnya untuk lengan 1 0,0654 meter kuadrat, lengan 2 0,0594 meter kuadrat, lengan 3 0,0540 meter kuadrat, lengan 4 0,0474 meter kuadrat, lengan 5 0,414 meter kuadrat. Dan untuk berat lengannya, untuk lengan 1 53.933,41 Newton, lengan 2 33.617,43 Newton, lengan 3 30.561,3 Newton, lengan 4 26.826,03 Newton, lengan 5 2.343,33 Newton. Dan untuk berat total lengannya 170.368,5 Newton. Dan ini kesimpulan hasil perhitungan daya gear pump pada elevating silinder. Untuk gaya reaksi BY sama dengan 5.348.016,15 kg didapat luas alasnya 0,1257 meter kuadrat, tekanannya 4.254.587,19 kg meter kuadrat. Untuk kecepatan angkatnya 0,0311 meter per detik. Untuk oil flow rate-nya 3,917 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik per detik. Dan untuk daya pompanya 36,28 HP. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih dalam presentasi kami pada teleskop boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.